Halo Des. Sepertinya Kak Ami mengalami kendala teknis. Halo Mi, Halo, ya Allah, kenapa ya? Gak kedengeran ngerti, nggak sekarang? Tapi Gak ngerti ini sinyal kenapa. sinyal aman sinyal. Kayaknya sinyal aman nih, tiba-tiba dia nggak mau gitu, Kak. Oke siap. Aduh. Tapi ini udah better kok dari cahaya, dari suara, dari gambar. Jadi semoga nggak ada hambatan. Tadi udah ngobrol sama Ami sampai tanggal 13 Juli sekolah udah mulai masuk di Indonesia. Terus tadi Ami boleh share sedikit nih ngajar di SD mana? Kami ini pengajar di Mejiku dan kuliah sekarang jadi mahasiswa di kemarin jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta ya, Mia. Ya, Kemudian bidang yang ditekuni adalah pendidikan guru SD dan tanggal 13 Juli besok terkait dengan hari pertama masuk sekolah di Indonesia kami akan ngajar kelas 2 SD di SD mana kami? di SDN Jati 05 itu dekat Terminal Rawamangun yang di Jakarta pasti tahu. Oke, oke di SDN Jati Warna, sorry. Jati 05. Jati 05 di kawasan Rawamangun ya, Jakarta Timur. Oke. Dan hari ini kami akan sharing informasi atau ilmu tentang apa yang kita tahu tentang sistem pendidikan nasional, kemudian apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih harus dibenahin, dan pastinya kita akan bahas juga partisipasi masyarakat dalam em, turut serta membantu peran pemerintah dalam membenahi masalah pendidikan. Dan kami ini udah join di Mejiku dari tahun 2017 ya kami ya, 2017 2017 akhir, ya. udah hampir 3 tahun, mau jalan 3 tahun tahun ini insya Allah. Dan Insya kami Allah. juga salah satu bagian dari tim pengurus di Mejiku, yaitu bagian tim kurikulum. Ya, Benar itu sedikit sekali. introduction buat kami. Dan untuk menghemat waktu juga, karena Instagram hanya membolehkan kita 1 jam, mungkin Oke. kita akan langsung masuk ke tema apa yang mau kita angkat hari ini, yaitu keterbatasan sistem pendidikan nasional, apa yang bisa kita lakukan, dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta untuk membenahi masalah pendidikan di Indonesia. Untuk sesinya interaktif, nanti di tengah-tengah kalau ada pertanyaan kita akan jawab-jawab pertanyaan, nanti saya akan bantu sebagai moderator, kami nanti bisa jawab atau nanti kita bisa sharing atau tukar pikiran. Dan untuk membuka, mungkin kami bisa sharing juga sedikit tentang apa sih definisi pendidikan di Indonesia
secara umum, secara khusus, kemudian mungkin kami bisa juga masuk ke cerita secara singkat sejarah pendidikan di Indonesia dari masa sebelum penjajahan sampai di masa kolonial Belanda dan Jepang, kemudian sampai pendidikan di masa persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan buat kami. Terima kasih ya Kak Emil selaku moderator. Suara aman ya Kak? Aman banget. Aman banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita mulai dari definisi pendidikan. Pendidikan itu sendiri pasti semuanya udah pada tahu dong ya. Pendidikan itu adalah pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang metodenya bisa dari mana aja, bisa dari pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Nah, biasanya pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi bisa juga kita lakukan secara otodidak. Nah, kita lanjut ke sejarah pendidikan. Pada mulanya proses pendidikan di Indonesia ini mulai masuk ke Indonesia sejak penyebaran agama dan fokusnya hanya pada agama masing-masing tersebut. Misalnya penyebaran agama Buddha. Proses pendidikan muncul ketika para musafir singgah di Indonesia untuk belajar gramatikal bahasa Sanskerta dan penerjemahan kitab Buddha oleh guru-guru besar yang ada di Indonesia. Lanjut kepada penyebaran agama Hindu. Proses pendidikan dilakukan oleh kasta Brahmana, yaitu kaum ulama yang menyelenggarakan pendidikan sastra, bahasa, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksak, seni, dan ilmu lainnya, sehingga pada zaman itu dicetaklah orang-orang yang ahli terhadap ilmunya yang diberi gelar empu. Dan di kerajaan Hindu terakhir ada empu-empu yang menghasilkan karya, contohnya Empu Tantular menghasilkan karya Sutasoma. Kita lanjut pada masa peradaban Islam, proses pendidikan dilakukan oleh para Gujarat di kerajaan pesisir. Dan sistem pendidikannya ini terbagi menjadi 3. Dilakukan di 3 tempat, yaitu di langgar atau kita biasa sebut musola, lalu ada pesantren dan juga madrasah, yang saat ini masih dipertahankan di Indonesia sendiri. Nah, pada masa ini ada 2 jenis guru, Kak. Yang pertama, guru keraton yang biasa mengajarkan orang-orang bangsawan, dan juga guru petapa atau yang biasa kita sebut wali songo. Kita lanjut ke pendidikan era kolonial. Nah, dimulai pada awal abad ke-16 di bawah pengaruh bangsa Portugis yang mendirikan sekolah-sekolah agama yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma. Ya. Nah, sekolah-sekolah ini memberikan perhatian khusus kepada siswanya sehingga salah satu tujuan mengajar di sekolah ini untuk menemukan bakat-bakat siswanya yang kemudian diarahkan secara bijaksana untuk kepentingan Ordo Yesuit. Jadi Ordo Yesuit itu sebuah keserikatan Yesus pada zamannya yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Paris. Nah, pada waktu itu sekolah-sekolah ini tidak dipungut biaya. Lalu kita lanjut pada akhir abad 16 dan permulaan abad 17, Belanda mengambil alih dari jajahan Portugis. Seorang Raja Ambon meminta kepada perwakilan VOC yang namanya Cornelius Martelief untuk melanjutkan program pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh Portugis sebelumnya. Nah, Belanda setuju untuk melanjutkan dan memberikan tanggung jawab program pendidikan ini kepada gereja-gereja yang ada di sana, sehingga proses belajar mengajar pun juga berfokus pada tentang agama. Nah, waktu itu sudah ada buku pelajaran pertama yang ada, bukunya itu tentang bahasa Belanda, yang merupakan bahasa asing di Indonesia, dan diterbitkan oleh VOC pada tahun 1611. Nah, ketika pada masa jajahan Belanda ini, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara di sekolah-sekolah, yang nantinya merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Lanjut pada abad 18, dan permulaan abad ke-19, pemerintahan Hindia Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa mereka ini memerlukan tenaga kerja yang terdidik, sehingga timbul pikiran untuk mengadakan pengajaran bagi rakyat umum. Nah, ini merupakan dampak dari dorongan paham Aufklärung, yaitu dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan, di mana menjadi pelopor sistem pendidikan baru yang kemudian menjelma ke bentuk-bentuk sekolah negeri, tetapi tidak bisa terlaksana karena pada waktu itu pecahnya Revolusi Prancis yang membuat jatuhnya Belanda ke kekuasaan Prancis, yaitu dipegang oleh Napoleon Bonaparte.
yang Oke. sangat memperhatikan bidang pendidikan dan membuat pendidikan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan tidak dari atas saja. Kemudian lanjut diangkatnya Jenderal William Daendels sebagai gubernur di Indonesia oleh Napoleon. Nah, Daendels ini memerintahkan kepada bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah rakyat di setiap distrik yang memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat Indonesia dan serta pokok-pokok keagamaan khususnya agama Islam. Lalu pada tahun 1809 didirikannya sekolah bidan untuk sebagai usaha pemeliharaan kesehatan guru-guru pada zaman itu dan juga 3 sekolah tari gadis yang bernama Sekolah Ronggeng. Kita lanjut pada masa jajahan Jepang. Sorry kami, itu pada saat penjajahan Belanda di bawah naungan Daendels ya? Iya, benar. Benar sekali. Okay. Terus kita lanjut pada masa jajahan Jepang, sistem golongan pada masa ini mulai dihapuskan sehingga semua golongan mampu memperoleh pendidikan. Pada masa ini sekolah rakyat berubah menjadi sekolah dasar namanya, yang lama pendidikannya itu 6 tahun. Sekolah menengah dan kejuruan sudah ada dan masanya itu selama 3 tahun. Dan juga hampir seluruh pendidikan tinggi ditutup pada masa itu, tapi masih ada sekolah tinggi kedokteran di Jakarta yang sekarang itu FKUI di Salemba, terus ada sekolah tinggi teknik di Bandung yang sekarang ITB, terus juga ada Jepang pada masa itu membuka sekolah tinggi Pamung Praja di Jakarta dan juga sekolah kedokteran hewan di Bogor. Nah, perubahan lain yang sangat berarti bagi Indonesia yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pengantar pertama di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Dan bahasa pengantar keduanya adalah bahasa Jepang. Nah, sejak saat itu bahasa Indonesia mulai berkembang pesat sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah, Kak. Oke. Dan pada waktu itu tujuan pendidikan pada zaman Jepang diarahkan untuk mendukung kependudukan Jepang yang menyediakan tenaga kerja kasar yang cuma-cuma yang dulu kita kenal, Romusha. Kita kenal sebutnya betul, Romusha. Oke, benar-benar. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan dari poin definisi singkat tentang sejarah cerita pendidikan Indonesia secara umum, sebetulnya pendidikan Indonesia itu dimulainya justru dari penyebaran agama-agama ya kami ya. Dari penyebaran agama Buddha, kemudian agama Hindu, tadi kami juga share tentang bagaimana pendidikan itu dimulai dengan pembelajaran kitab-kitab agama Buddha, kemudian kitab-kitab dari agama Hindu yang dibawa oleh kasta Brahmana, kemudian kita juga mengenal yang namanya Empu Tantular dengan kitab Sutasoma, kemudian dari sisi Islam juga ternyata pesantren dan madrasah itu adalah lembaga atau media pendidikan zaman dulu untuk menyebarkan pendidikan ya, supaya teman-teman bisa tahu juga fungsinya madrasah dan pesantren apa gitu. Kemudian di era kolonial kita punya penjajahan bangsa Portugis, masih dalam konteks penyebaran agama Katolik. Kemudian dari segi kolonialisme Belanda, mereka mulai membuat sekolah rakyat dengan menggunakan bahasa pengantarnya sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa pembantu kedua. Kemudian sampai di zaman masa penjajahan Belanda ada Daendels juga yang menyuarakan pembentukan sekolah rakyat berdasarkan dengan value dan kultur Indonesia. Kemudian untuk penjajahan Jepang, sekolah rakyat ini dirubah menjadi sekolah dasar. Dan bahasa Indonesia pertama kali digunakan secara resmi sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia ya kami ya. Betul. Oke, kemudian bisa lanjut kami mungkin untuk sharing singkat tentang pembahasan sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Kita punya era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi, mungkin bisa dikaitkan antara satu orde dengan orde yang lain, kesinambungannya seperti apa, secara garis umum atau secara garis besar. Apa yang telah dilakukan pemerintahan di masing-masing zaman terkait dengan pendidikan di Indonesia. Oke, kita lanjut ya, pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, pendidikan dan pengajaran sampai dengan tahun 1945 itu diselenggarakan oleh kantor pengajaran yang terkenal dengan nama Jepang, karena dulu kan masih Jepang yang menjajah di Indonesia dengan nama Byungkyo Kyokyu, dan merupakan bagian dari kantor yang menyelenggarakan urusan pamong praja yang disebut Naimubu. Nah, segera setelah diproklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Indonesia menunjuk Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pengabdiannya dimulai dari 19 Agustus
1945 sampai dengan 14 November 1945. Nah, karena masa jabatan yang umumnya amat singkat, pada dasarnya tuh nggak banyak hal yang dapat diperbuat oleh para menteri pendidikan tersebut. Apalagi di Indonesia masih disibukkan dengan berbagai persoalan bangsa, karena baru saja merdeka kan. Lalu sistem persekolahan yang berlaku di Indonesia pun juga masih seperti yang dilakukan pada zaman penjajahan Jepang. Nah, sistemnya itu yang tadi itu 3 tingkatan. Ada pendidikan rendah, lalu menengah, kemudian pendidikan tinggi. Nah, sistem persekolahan tersebut dapat dipertahankan, terus dipertahankan dan merupakan sistem persekolahan yang berlaku pada zaman kemerdekaan. Bahkan dia itu bertahan sampai tahun 1980-an. Lalu pada tahun 1960-an, terjadi perubahan, yaitu berubah menjadi bentuk lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pada tahun perkembangan lain yang terpenting tercatat pada tahun ini, yaitu adalah pada era 1945 sampai 1969 berdirinya 42 perguruan tinggi negeri berupa universitas, institut, dan sekolah tinggi yang umumnya terletak di ibu kota provinsi. Sehingga pada kurun waktu tersebut dapat dikatakan sebagai era pertumbuhan perguruan tinggi, begitu. Lalu sistem pendidikan Orde Lama. Nah, pada Orde Lama ini didirikannya siswa. Dan pada masa ini mulai berpegang pada semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya memberikan tauladan di depan. Ingmadia Mangun Karso, yang memiliki arti di tengah membangun semangat. Dan Tuturi Handayani itu sendiri memberikan dorongan dari belakang. Nah, pada zaman Orde Lama ini mulai dibentuk undang-undang tentang pendidikan tinggi, tentang Majelis Pendidikan Nasional, lalu pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Nah, kebijakannya pada Orde Lama ini mulai diwajibkannya belajar 6 tahun dan disahkan pada tanggal 2 Mei 1984. Lalu ada juga cerita tentang mahasiswa dikirim ke luar negeri pada masa Orde Lama ini. Nah, pada zaman ini, pada tahun 1958, pemerintah memberikan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk pemuda Indonesia ke Belanda. Beasiswa ini merupakan bagian dari kesepakatan dari konferensi meja bundar. Namun, beasiswa ini berakhir karena situasi politik yang buruk antara Indonesia dan Belanda waktu itu akibat konflik Papua. Lalu ada sampai sempat beasiswa ada agresi militer ya. Ya, benar. Lalu ada beasiswa kedua, yaitu beasiswa Pasan Perang Dunia yang dananya berasal dari pemerintahan Jepang, yang mahasiswa Indonesia dikirim ke berbagai universitas di Jepang pada masa itu. Lalu ada beasiswa yang ketiga, yaitu beasiswa MAHIT, yaitu singkatan dari Mahasiswa Ingkatan Dinas yang berlangsung antara tahun 1960 sampai 1965, di mana pemerintah mengirimkan mahasiswa ke negara Blok Timur seperti Rusia, Ceko, dan negara lainnya. Kita lanjut ke era Orde Baru, Mi. Boleh. Ini jelas banget era Orde Lama. Kita lanjut ke sistem pendidikan Orde Baru ya. Nah, pendidikan Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Ya, yang terpenting pada masa Orde Baru adalah waktu itu pendidikan memusatkan pada harus menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas dari pengajaran dan hasil didikan. Nah, pelaksanaan pendidikan Orde Baru ini banyak kendala karena mengusung ideologi keseragaman sehingga memapatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti ada Eptanas, terus ada UMPTN sebagai seleksi penyelenggaraan intelektual peserta didik pada zaman itu. Nah, peserta didik diberikan beban materi yang sangat banyak tanpa memperhatikan keterbatasan seleksi, keterbatasan alokasi dari peserta didik tersebut. Nah, pada tanggal 2 Mei 1994, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mulai dicanangkan, yaitu bertambah yang awalnya dari 6 tahun, bertambah 3 tahun menjadi dari SD saja lanjut ke tingkat SLTP gitu. Lalu udah Orde Baru seperti itu, kita lanjut ke era reformasi. Era reformasi ini berarti sampai hari ini ya kami. Iya, betul. Ya. Nah, bentuk dari masa era reformasi, bentuk kurikulumnya menjadi berbasis kompetensi.
dan pelaksanaan pendidikan menjadi desentralisasi. Nah, lalu dari awal pergantian kurikulum pendidikan Indonesia mengalami 11 kali pergantian kurikulum dari tahun 1947 ya 11 kali 1947 sampai sekarang 2013 Indonesia sedang menganut sistem kurikulum 2013 di mana kurikulum 2013 ini berfokus kepada karakter siswa dan bentuk pengajarannya itu tematik saling berhubungan dari satu mata pelajaran lain ke mata pelajaran lainnya. Betul. Oke. Oke. Dan ini mungkin kalau boleh lanjut dari sharing kami tadi tentang berbasis kompetensi dan desentralisasi, mungkin terkait juga dengan kita mungkin bisa evaluasi sistem pendidikan Indonesia sekarang. Kita sekarang mengenal sistem yang namanya selain kurikulum 2013 tadi yang sekarang masih kita jalankan, ada sistem PPDB, mungkin lebih terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah, kemudian ada sistem zonasi juga. Mungkin kami bisa sharing sedikit kami tentang sistem PPDB ini, kemudian tentang sistem zonasi juga, mekanismenya seperti apa supaya mungkin teman-teman atau nanti orang-orang yang nonton di IG Live bisa dapat gambaran juga apa sih sistem PPDB, apa sih sistem zonasi itu. Oke, nah sistem PPDB itu sistem penerimaan murid baru yang sudah dilakukan secara daring. Nah, di dalam PPDB ini ada namanya sistem zonasi, di mana siswa memilih sekolah sesuai daerah tempat tinggalnya. Seperti misalnya dia zonasi kelurahan. Jadi jika siswa misalnya berada di satu kelurahan dan siswa melihat ada sekolah apa saja itu di kelurahan tersebut. Nah, siswa bisa join ke sekolah itu melalui jalur zonasi kelurahan. Dan jalur zonasi ini banyak dipertentang oleh orang tua murid ya. Apalagi orang tua murid yang merasa anaknya memiliki kemampuan khusus untuk sekolah di suatu sekolah negeri favorit. Betul. Kalau orang tua kan bilangnya gitu ya, sekolah favorit, anaknya sudah diberikan les tambahan, benar, sudah mengeluarkan ibaratnya mengeluarkan banyak untuk kemampuan anaknya, tapi ketika mendaftarkan ke sekolah yang baru, mereka terantuk oleh sistem zonasi ini, begitu. Betul. Tapi kalau dari pandangan kami sendiri sebagai lulusan bidang pendidikan guru SD dengan adanya sistem zonasi ini, menurut kami sendiri bagaimana? Apakah kami salah satu orang yang setuju atau orang yang kontra dengan ide tersebut? Kalau saya pribadi mungkin bisa menimbang dari poin plus dan poin negatifnya juga. Karena kalau dari saya pribadi, saya tahu tujuan pemerintah ini sebetulnya baik. Selama mungkin hampir 32 tahun kita kan selalu sistem pendidikan kita itu terpusat, tersentralisasi. Tersentralisasi itu bukan hanya masalah administrasinya, tapi bagaimana masalah penyampaian materi di kelas. Mungkin kayak zaman AMI atau zaman saya dulu, kalau sekolah di sekolah negeri gitu ya, guru itu kan cuma ngajar di depan pakai kapur, dulu pakai kapur, cuma ngerangin di papan tulis, kemudian siswanya nyatet. Nanti guru tuh tanya ke anak murid kira-kira ada masih harus ditanya atau enggak, mengerti atau tidak. Nah, sebenarnya mungkin salah satu alasan kenapa pemerintah memberlakukan desentralisasi ini adalah untuk merubah pola, nggak hanya masalah pola administrasi tapi juga pola belajar yang terdesentralisasi. Jadi memberikan keleluasaan atau kewenangan kepada sekolah untuk bisa leluasa juga mengatur sekolahnya, mengatur cara belajar masing-masing sekolah sesuai dengan kultur atau mungkin habit di daerah setempat. Ya nggak sih, Mi? Benar-benar. Jadi kalau dari saya sih sebetulnya ini plus minus. Memang saya juga tahu bahwa banyak banget orang tua yang udah mengeluarkan uang banyak untuk les, masuk sekolah favorit segala macam, dan sebenarnya tujuan diadakan desentralisasi ini untuk meniadakan stigma tentang sekolah unggulan, tentang sekolah terpadu, tentang sekolah favorit tadi sih. Jadi siapapun orang Indonesia, siapapun anak Indonesia mau sekolah dimanapun, mau sekolah di Kelurahan Gondangdia, mau sekolah di Kelurahan Jati Sampurna di Bekasi, mau sekolah di Palu, mau sekolah di Maumere atau sekolah di Ambon, itu kualitasnya sama. Saya paham tujuan pemerintah, tapi mungkin dalam pelaksanaannya banyak kekecewaan, dan mungkin memang kebijakan ini yang diambil sekarang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kalau misalkan kita bisa lakukan ini dengan baik, administrasi juga berjalan dengan lancar, harusnya ini jadi sistem yang
jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem sentralisasi kemarin. Iya nggak sih, Mi? Mungkin Ami ada Benar-benar. tambahan? Dari Jadi sekolah sendiri mungkin Ami bisa sharing juga bagaimana perlakuan atau pelaksanaan tentang PPDB tentang zonasi itu sendiri. Kenapa jalur zonasi pada tahun ini itu dipermasalahkan karena seleksi yang dilakukan pada jalur zonasi ini ada 3 jenis. Maksudnya tiga pilihan. Misalnya ada 3 yang menentukannya. Pertama ada usia tertua, lalu ke usia termuda. Jadi jika anaknya usianya tertua dibandingkan siswa-siswa lain, otomatis siswa yang muda akan turun ke bawah urutannya. Oke. Jadi usia tertua akan naik ke atas, lalu juga ada urutan pilihan sekolah sama waktu mendaftar. Jadi mengapa jalur zonasi ini banyak dikecewakan oleh para orang tua karena pengaruh usia dalam input sekolah ini begitu. Kan ada juga Itu ya berpengaruh ya, Mia. Berarti tahun 2020 sangat itu selain masalah tempat tinggal, sekolah juga akan memperlihatkan usia juga ya. benar-benar. Oke. Nah, Oke. dari usia itu kan misalnya usia anak-anak yang baru akan mendaftar sekolah ke jenjang berikutnya kan pasti ada yang muda gitu, Betul. tidak sesuai. Jadi orang tua itu merasa ketika anaknya memiliki usia muda, dia was-was dengan sekolah pilihannya. Misalnya dia milih ke sekolah favorit anaknya misalnya, dan Betul. kebetulan mungkin juga di jalur zonasi anaknya. Tapi karena usianya lebih muda dibandingkan siswa-siswa lainnya ikut mendaftar, kemungkinan siswa tersebut anaknya ini yang dengan usia muda bisa saja tidak masuk ke dalam sekolah yang sudah dia Sekolah pilih. yang oke. Walaupun sebetulnya secara kapasitas dan kompetensi si anak tersebut layak dan mumpuni ya masuk di sekolah tersebut. Benar-benar. Oke. Oke. Ini yang perlu dicatat sih. Jadi masalah usia ternyata di tahun di PPDB sistem zonasi tahun 2020 itu eh, sangat berpengaruh dibandingkan dengan tahun 2019. Oke. Oke. Kemudian dari mungkin kami bisa sharing sedikit kami dari segi administrasinya, apakah sistem PPDB zonasi ini sudah berjalan dengan baik atau misalkan ternyata secara praktek tuh masih banyak yang harus dibenahi juga. Hmm. Lalu untuk Hmm. sistem administrasinya, kalau di sekolah saya sendiri, sekolah Ami sendiri, jadi bagian operatornya emang setiap hari selama proses PPDB dibuka, mereka stay di sekolah. Jadi buat orang tua yang uh, tidak mengerti cara input, karena kan dia daring ya, Online PPDB-nya ya. ini kan daring, ya benar online. Betul. Nah, jika orang tua tidak mengerti cara inputnya, cara input data siswa, di sekolah para operator dan para administrasi sekolah itu stay terus selama masa PPDB. Jadi gunanya ketika ada orang tua datang, mereka akan membantu orang tua untuk menginput data selama proses PPDB. Dan untuk administrasinya sendiri sih sudah benar. Cuman ya itu tadi, dari masalah adanya usia tertua ke usia termuda yang menjadi permasalahan dan yang dikecewakan oleh orang tua. Oke, siap. Begitu banyak berarti masalah pendidikan di Indonesia, dari sistem administrasi yang masih belum berjalan dengan lancar, kemudian dari secara sistem pun, secara sistem pendidikannya dengan sistem desentralisasi ternyata masih banyak polemik-polemik yang muncul di masyarakat ya, dan mungkin selama ini teman-teman di luar sana tuh nggak pernah tahu gitu kayak apa sih PPDB, apa sih zonasi, masalahnya tuh apa, kemudian um, apa yang menjadi kendala sampai orang tua tuh pada akhirnya protes tentang sistem-sistem tersebut. Dan semoga dengan ada sesi ini tadi kami menjelaskan dengan sangat baik tentang sistem PPDB dan sistem zonasi. Semoga bisa membuka juga mata atau pikiran teman-teman semua yang nonton hari ini dan nanti yang nonton di IGTV bahwa masih banyak banget persoalan pendidikan di Indonesia yang akarnya itu bukan hanya 1-2 tahun gitu, tapi memang udah berakar dari jauh sebelum kita merdeka. Dengan banyak banget Kurikulum. pergantian rezim berarti juga pergantian menteri punya kebijakan lain. Kemudian tadi saya juga notit bahwa kami bilang dari tahun 47 sampai 1947 sampai 2013 kita mengalami 11 kali pergantian kurikulum. Ini seperti apa ya? Seperti labil dalam artian sebetulnya saya yakin pemerintah juga masih mencari metode yang tepat untuk bisa betul-betul membenahi masa pendidikan di Indonesia. 11 kali itu bukan sesuatu yang sedikit, itu banyak. 11 kali pergantian kurikulum mungkin bisa
satu sampai dua generasi yang terlewat dengan pergantian kurikulum tersebut. Mungkin juga salah satu kenapa output pendidikan kita belum seefektif atau sebagus negara berkembang lain. Salah satunya mungkin karena selalu kurikulum ini selalu berganti setiap era atau setiap bergantinya menteri gitu ya kami ya. Nah terus disinilah menurut saya pribadi, mungkin nanti kami bisa sharing juga, disinilah peran masyarakat. Ya nggak sih, kami peran masyarakat untuk Benar-benar. ikut bantu, ikut turut aktif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif gitu. Jadi sekolah itu siogianya bukan hanya masalah datang ke sekolah, dapat nilai, ujian, terus masuk ke sekolah favorit, masuk ke perguruan tinggi atau universitas favorit, tapi lebih ke bagaimana em, penyerapan nilai-nilai yang kita dapat di sekolah itu sendiri sih. Dan kesalahan terbesar adalah kita itu menganggap di Indonesia sebagian besar pendidikan itu hanya ketika kita datang ke sekolah, duduk, ada guru menerangkan, pulang, pulang kita udah selesai gitu. Kita menganggap oke, pendidikan itu identik dengan sekolah. Tapi sebetulnya pendidikan itu adalah long life learning. Jadi mau di rumah, mau di sekolah, mau dimanapun, lagi berjalan di jalan raya, mau lagi nyebrang pun, atau lagi ketemu siapa di kantor, kita ketemu siapa di jalan, ketemu atau lagi jalan ke warung, kita bisa ngambil suatu pelajaran, itu pendidikan juga sih sebetulnya. Jadi Benar, benar, kesalahan benar. besar lah kalau misalkan kita tuh hanya menganggap pendidikan itu cuma di bangku sekolah gitu, bahwa logikanya adalah 1 jam itu satu hari kita punya 24 jam. Benar. Asumsikan kita sekolah, sekarang mungkin kalau sekolah SD berapa lama kami waktu Jamnya jamnya? dari biasanya kalau SD itu dari 6.30 sampai jam 12.30. Oke, 6.30 sampai 12.30 berarti sekitar 7 jam ya. 7 jam sekolah dari 24 jam tadi, masih ada 17 jam tersisa. Nah, 17 jam ini sebenarnya yang jadi refleksi pendidikan kita di Indonesia. Ya nggak sih? 7 jam Benar. itu ibaratnya kita mendapat suatu teori, mendapat suatu ilmu baru di kelas atau di sekolah. Tapi prakteknya, aplikasinya itu kita aplikasikan di 17 jam sisa yang kita punya dalam Benar. satu hari tadi. Jadi itulah mengapa pendidikan itu bukan hanya tentang masalah sekolah, bukan hanya masalah kita datang ke sekolah, kita belajar terus kita pulang. Lebih dari itu sih. Pendidikan Benar-benar. itu lebih ke masalah long life learning. Jadi jangan hanya melihat pendidikan itu cuma dari segi atribut yang kita pakai di sekolah. Itu sih. Benar-benar. Mungkin kami ada tambahan juga. Kalau ngomongin tentang kontribusi apa nih yang bisa kita lakukan untuk pendidikan di negara kita sendiri. Betul. Pertama kita harus sadarkan diri kita dulu nih Kak. Terlebih dahulu betapa pentingnya pendidikan seperti yang udah Kak Emil bilang tadi. Kalau Betul. pendidikan ini untuk selamanya, bener kan? Dari awal kita hidup sampai pun nanti akhir hayat gitu kan. Betul. Nah, Betul. dari pribadi kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu. Dari Betul. rumah, apa program atau pendidikan yang dapat kita lakukan di rumah, lalu berkelanjutan di lingkungan sekitar rumah kita, apa yang bisa kita Betul. berikan, kontribusi apa yang bisa kita berikan dalam bidang pendidikan di sekitar rumah kita, lalu Betul. kita mulai lagi ke tingkat provinsi, dan ujung-ujungnya ini akan berdampak ke negara kita. Nah, misalnya dari lingkup kecil saja kita sudah bagus, bagaimana jika lingkup kecil yang bagus itu banyak, dan banyak orang yang kontribusi. Banyak Betul. orang kontribusi pada pendidikan, dan dia memiliki lingkupan-lingkupan kecil yang pendidikannya bagus, yang makin lama akan membesar dan memberi pengaruh baik terhadap Betul. pendidikan bagi negara kita. Nah, kita juga bisa mulai dari gerakan-gerakan kecil yang tadi, seperti seperti memberikan bantuan pemenuhan pendidikan di negara kita. Bisa kita membuat media belajar yang interaktif. Sekarang kan orang-orang bisa dengan gampangnya mengedit video atau mau merekam sesuatu tentang pendidikan atau memberikan pengetahuan apa yang kemudian di-share di sosial media, di YouTube yang dapat diakses oleh semua orang. Itu juga merupakan Betul. kontribusi kita dalam pendidikan. Itu dari gerakan-gerakan kecil. Lalu bisa membuat rumah belajar yang sifatnya relawan untuk di lingkungan sekitar rumah belajar kita, di mana kita Betul. menyediakan sumber daya yang mampu untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada Betul. orang-orang yang membutuhkan. Seperti komunitas kita ini ya, Kak. Magic Betul. Baby New. Betul. Benar kan? Betul. Nah, Kak Emil sendiri pasti di awal juga mikir untuk memberikan, iya dong Kak, untuk memberikan Betul. kontribusi tentang pendidikan dengan
komunitas mengajar Magic Ibinu ini. Nah, dari situ kan kita dapat menunjukkan bahwa kita menyebarkan energi positif kepada kalangan sekitar kita untuk turut berpartisipasi, turut berkontribusi untuk memajukan pendidikan kita. Nah, dari situ, dari kontribusi yang kita lakukan, kita juga bisa ikut turut andil. Kita sadar, kita pahami tentang kebijakan pendidikan yang dibuat, saran-saran apa yang bisa kita berikan, aspirasi apa yang bisa kita berikan untuk kebijakan pendidikan di negara kita, lalu evaluasi apa, lalu ada saran apa yang bisa kita berikan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang rumah belajar itu sudah banyak banget komunitas yang sangat peduli tentang pendidikan. Betul. Bener ya, Kak? Bener kan? Betul, Nah, banyak banget. Sekarang tuh sebetulnya kita tuh punya banyak banget privilege sih untuk membantu masalah pendidikan dalam artian bener. sudah banyak juga orang-orang yang hatinya tergerak untuk membantu masalah pendidikan ini. Kemudian ada juga gerakan-gerakan, saya tahu banyak lah teman-teman di luar sana juga yang berkecimpung di dunia pendidikan. Dan ini adalah memang waktu yang tepat sih, waktu yang tepat untuk benar-benar sama-sama bergerak, sama-sama berkontribusi daripada kita hanya mengkritik sistem ini salah. Sebetulnya memang setiap kebijakan itu ada resikonya dan setiap kebijakan pasti punya kelemahan masing-masing. Nah, daripada kita ribut-ribut masalah sistem ini kurang, sistem ini mestinya seperti itu, lebih baik kita sama-sama batu, sama-sama bergerak apa yang kita bisa lakukan dari lingkungan sekitar. Karena saya percaya bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan nggak hanya di sekolah, mulai dari rumah tangga, sekolah dan masyarakat gitu kan. Jadi harusnya ya pendidikan itu tanggung jawab bersama sih, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah. Jadi nggak bisa hanya kita bebankan ke sekolah, apalagi kepada guru gitu. Jadi saya mau wanti-wanti juga, saya mau menekankan bahwa jangan pernah menyalahkan guru kalau misalkan ternyata anak kita itu tidak bisa menjadi apa yang kita harapkan. Justru sebetulnya tadi saya bilang 7 jam di sekolah, 17 jamnya itu di rumah. Jadi sebenarnya learning atau belajarnya itu lebih banyak dihabiskan di rumah. Jadi kita yang jadi orang tua atau jadi yang ada di rumah itu juga harus berdaya gitu. Harus sama-sama bergerak juga, membantu sama-sama anak-anak untuk belajar, support mereka apa yang mereka dapatkan di sekolah di rumah gitu. Itu sih. Dan ngomong-ngomong masalah rumah belajar gitu ya, ya tujuan Magiku memang salah satunya membantu pemerintah sih. Dan saya sadar bahwa pendidikan kita itu sistemik, rumit gitu kan, dengan berbagai macam kolektivitas orang-orang yang berbeda di setiap provinsi dan daerah. Jadi kita mulai dari lingkungan sekitar, saya tahu efeknya tidak akan sebesar kayak kita bikin undang-undang yang meningkat dari Sabang sampai Merauke. Mau merubah pendidikan pun terlalu terlalu besar mimpinya kalau misalkan hanya dengan lewat Mejiku kita mau merubah semua sistem pendidikan Indonesia atau nasional itu nggak mungkin. Kita juga realistis dan saya sadar itu. Tapi itu kita bergerak dari tempat yang memang kita bisa kontribusi maksimal dan kita punya sumber daya itu untuk membantu sama-sama bergerak di bidang pendidikan. Dan makasih juga nih buat kami yang udah hampir 3 tahun join. Jadi ini adalah salah satu bentuk atau kontribusi nyata kita untuk pendidikan di Indonesia. Benar-benar. Itu sih. Kemudian kemarin mungkin juga saya nggak tahu, mungkin kami juga pernah ditanya sama beberapa orang atau misalkan adalah ketika misalkan kayak saya dulu sering sih ditanya walaupun kayak udah kerja gitu kan setiap weekend tuh masih ngurusin Mejiku, kemudian untuk apa, buat siapa, ngapain gitu kan, udah capek apa segala macam ya balik lagi ke poin bahwa saya sadar bahwa pendidikan itu bukan suatu hal yang saya punya banyak privilege gitu kan, dan kalau misalkan privilege itu nggak saya pakai untuk membantu atau kontribusi ke masyarakat, kita sebagai kaum terdidik, kami sebagai kaum terdidik itu justru jadi kewajiban untuk sama-sama menyalakan lilin untuk orang-orang atau teman-teman di luar sana yang dalam tanda kutip kurang terdidik dan sama-sama menyalakan lilin dalam gelap sih, daripada kita komentar-komentar jadi keyboard warrior gitu ya. Jadi lebih baik kita sama-sama bergerak. Itu mungkin ini nyambung juga ke poin di mana waktu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita bahas tentang tujuan bahasa Inggris gitu ya. Ada Kak Septian yang sharing tentang bagaimana sebenarnya apa yang kita punya itu bukan hanya milik kita, tapi ada porsi milik orang lain juga. Nah, Magiku itu adalah salah satu kontribusi kita dari apa yang harusnya orang lain dapat dalam hidup. Itu sih. Benar-benar. Kalau dari saya. Dari kami ada tambahan lagi mungkin? Dan untuk orang-orang
yang mendengarkan IG Live ini, kalau misalnya nanti ketika kita melakukan kontribusi untuk pendidikan di sekitar kita, lalu kita mendengarkan cemooh dari orang lain, seperti kata Kak Emil tadi. Contohnya misalnya waktu dulu kami sempat ngabdi, ngajar juga di lingkungan Rusunawa, di mana orang tuanya itu yang notabene lebih mempedulikan tentang mencari uang untuk anak-anaknya mencari, ikut serta bekerja mencari uang untuk keluarganya. Pada daerah itu susah sekali untuk menghimbau anak-anaknya itu ikut belajar bersama kita. Padahal itu pelajarannya dilakukan cuman sama seperti Magiku 1,5 jam atau 2 jam jika ada materi tambahan. Dan itu juga dilakukan secara cuma-cuma. Kita berkali-kali melakukan himbauan kepada orang tua, betapa pentingnya pendidikan. Kita juga, kalau Rusunawa tahu ya Kak, bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat. Dan lingkungannya juga sempit gitu ya. Iya, benar. Kita juga dulu numpang di musolanya Rusunawa. Jadi setiap mau belajar kita bersihin, sama seperti Apretas, setiap di Gondang Dia kita juga pas awal belajar kita bersihin, selesai juga kita bersihin, seperti itu. Kita naik turun tangga, minta ke orang tuanya untuk anaknya ikut, hanya di hari Minggu saja pada waktu itu, di komunitas yang pernah saya ikuti, hanya di hari Minggu. Ibaratnya hari Minggu, hari weekend, hari saatnya anak-anak belajar, saatnya anak-anak bermain, dan kita datang untuk membawa program pembelajaran yang sambil bermain, ibaratnya gitu, di mana anak-anak bermain, tapi ada proses pembelajaran di dalamnya. Dan itu sangat susah sekali, di mana juga kita-kita yang kontribusi di sana dipandang sebelah mata. Kenapa sih datang ke sini, terus ujuk-ujuk bawa gerakan, ayo Bu, anak-anaknya ikut belajar sama kita, ayo, padahal kan anak-anaknya harus bantu, ikut bekerja, bantu mencari uang, seperti itu. Nah, tapi jika misalnya diri kita sendiri kokoh, ibaratnya kita optimis nih, kita untuk mengembangkan pendidikan di suatu daerah, nah orang-orang sana pun juga akan memberikan makin lama akan memberikan dampak positif. Maksudnya anak dia mulai mengikuti anak-anaknya, karena kan kita juga tidak hanya memberikan pendidikan semata untuk anak-anaknya, kita juga memberikan pendidikan kepada orang tuanya. Seperti di Magiku kita ada kelas inspirasi, iya nggak sih Kak? Ya kan? Iya, yang kayak ada semacam untuk pemberdayaan orang tua murid. Jadi kayak kita memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi karena, sorry ya, saya potong sedikit nih. Karena memang yang tadi saya bilang, kita tahu anak-anak itu belajar bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka terus belajar, continuous learning, dan oleh karena itu orang tuanya juga harus berdaya gitu. Nah, gimana anak itu mau punya inspirasi, mau termotivasi belajar kalau orang tuanya sendiri nggak belajar dan nggak pernah dilihat belajar gitu kan. Jadi itu salah satu tujuan kenapa kita bikin pelatihan untuk orang tua murid, supaya mereka juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anaknya bahwa belajar itu nggak cuma datang ke Magiku, nggak cuma datang ke sekolah, tapi lebih dari itu sih, di rumah pun kita tetap masih belajar, karena belajar itu proses umur hidup, bukan berhenti pada saat jam pelajaran atau jam di Magiku selesai. Itu sih poinnya. Mungkin bisa lanjut kami. Nah, ketika kita optimis dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan, kita juga memberikan tadi dampak positif kepada orang tua, dampak positif kepada anak. Pada awalnya jangan berekspektasi dulu nih. Biasa kan kita kalau mau bikin rumah belajar atau gerakan komunitas, kita udah berekspektasi. Nanti kalau misalnya gede gimana gitu. Padahal kenyataannya ketika di lapangan, kita mulai hanya beberapa anak yang orang tuanya sadar. Seperti di Magiku dulu, mulainya di bawah rel kereta ya kan Kak? Ya. Dan itu berpindah-pindah. Yang kalau hujan tuh basah, kadang kita tutup atau nggak jalan kalau misalkan hujan. Sekarang alhamdulillah udah punya kereta Gondang Dia. Nah, bisa continuous learning, jadi apapun yang terjadi, walaupun dalam kondisi pandemik, kita tetap masih bisa jalan. Benar-benar. Nah, contohnya Magiku sendiri kan, dari awalnya yang dibawa rel kereta, terus makin lama kita dapat tempat Airpetra dari pemerintah. Jadi, jika kita optimis, kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan gerakan relawan tentang pendidikan ini, makin lama makin akan berkembang seperti tadi. Betul. Terus kita juga, seperti Magiku kan sudah banyak bekerja sama dengan komunitas lainnya Kak, untuk hadir, memberikan pengetahuan baru kepada adik-adik, kepada orang tua, seperti itu. Betul. Dan tujuannya tadi sih, kenapa kita tuh membuat gerakan seperti Magic ini, salah satunya untuk memberi inspirasi juga kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama.
untuk sama-sama bergerak dan poin untuk kami tadi masalah jangan dipikirin takut besar segala macam itu benar banget karena percaya aja ketika misalkan kita tulus, kita nggak ada niatan apa-apa selain memang untuk membantu, insya Allah Benar, pasti ada jalan kok. Selama benar. perjalanan itu pasti akan ada tangan-tangan yang kita tuh mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya yang turut membantu gerakan tersebut menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kuncinya hanya satu, yaitu konsisten dan em, harus tahu tujuan dan misi yang kita bawa itu apa. Itu sih, Benar. karena kalau enggak, Mejiku nggak akan sampai 6 tahun, insya Allah tahun ini 6 tahun, dan dan Amin. dan dan nggak dan nggak akan sampai sebesar ini sih itu. Dan Benar. balik lagi tujuan, kalau misalkan tadi poin kami kalau misalkan ada mencemooh apa segala macam dicuekin aja karena nggak usah dibales karena ini sesuatu yang memang timely dan relevan dan kita buktikan dengan kerja nyata aja sih bahwa Benar-benar. yang kita lakukan itu bukan untuk popularitas, bukan untuk cari sensasi atau apapun, tapi memang kita melakukan itu niatnya dari hati untuk sama-sama membantu masalah sistem pendidikan di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan sama kami, banyak banget polemiknya, 11 kali ganti kurikulum dari tahun 1947 sampai 2013, dan nggak ada alasan buat kita untuk diam aja di rumah berpangku tangan hanya mengalahkan pemerintah. Pemerintah masih harus dibantu. Jadi daripada kita komentar-komentar, daripada kita terus kasih kritik, yuk sama-sama bergerak. Dan ini mungkin saya mau sedikit menyinggung untuk teman-teman. Minggu lalu saya tuh nonton Wisuda LDR 2020 di salah satu stasiun televisi, siaran ulangnya. eh, Wisuda yang harusnya jadi momen selebrasi bersama gitu ya. Tapi saya ngelihat komen-komennya tuh sedih banget gitu. Berantem, bertengkar dalam tanda kutip, kampus saya ranking segini, kampus saya dapat predikat ini A, B, C segala macam, segala atribut yang berhubungan dengan kampus itu dibangga-banggakan sampai lupa definisi atau arti pendidikan atau arti penting pendidikan tersebut. Jadi makanya kemarin saya mengingatkan lagi sih sebelum Miguel Lab tuh tujuan universitas atau perguruan tinggi itu ada tiga tercantum dalam apa namanya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama Ya, ada pendidikan, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada kontribusi masyarakat. Jadi benar. poin ketiga inilah yang sebenarnya baru akan dimulai pada saat kita tuh lulus dari kampus. Kontribusi masyarakat nggak hanya sekedar di kampus ada KKN, ada kuliah kerja nyata, kita pergi ke daerah untuk bantu ngebangun desa atau ngebangun kampung. Itu lebih dari itu sih. KKN atau misalkan kegiatan-kegiatan community service pada saat kuliah itu belum akan berdampak banyak secara output, dan tujuan utama dilakukan KKN adalah satu, memberikan inspirasi dan motivasi bahwa kami itu datang dari sivitas akademika di kampus untuk sama-sama ngebantu kalian, untuk sama-sama menyadarkan kalian bahwa pendidikan itu penting dan kenapa pendidikan itu jadi satu hal yang harus kalian punya, karena nggak hanya masalah sekolah atau masalah kerjaan sih, tapi lebih ke bagaimana pendidikan itu bisa mengangkat derajat dan mengangkat kehidupan ekonomi mereka juga gitu. Dan kontribusi masyarakat inilah yang setelah KKN, setelah selesai di universitas, yang tadi kita sudah tujuan adalah memberikan inspirasi pentingnya pendidikan, itu bisa kita lanjutkan estafetnya pada saat setelah kita selesai kuliah. Dan itu baru dimulai pada saat kita lulus. Jadi kesalahan besar kalau misalkan kontribusi masyarakat itu hanya dilakukan pada saat kuliah. Karena Benar-benar. impact dan dampak yang nyatanya itu outputnya adalah pada saat setelah kita lulus sih. Itu, dan saya sadar, Mejiku sadar akan hal itu. Jadi saya bersyukur dan mau berterima kasih juga terhadap 65 teman-teman pengajar yang sekarang ada di Mejiku, kepada orang tua murid, kepada anak murid juga yang udah loyal sama kita, belajar setiap hari di Sabtu, dan pengurus RK. Itu sih kalau dari saya. Dari kami mungkin ada tambahan. Dan saya sendiri Terakhir pun sih, bangga. Banyak kayak, oke. banyak juga kayak tanggapan-tanggapan negatif atau misalkan kayak apa sih impact-nya gitu, apa sih yang kalian tuju segala macam. Jadi poin saya adalah nggak usah dihiraukan, kita tetap jalan, kita tetap bergerak. Toh juga nanti pada akhirnya orang lain itu akan melihat apa yang kita lakukan tanpa harus kita berteriak, harus berkoar-koar, harus teriak-teriak apa Berkuat-kuat. yang kita lakukan sekarang. Dan lain dan intinya adalah nggak usah takut, nggak usah takut untuk memulai karena cuma butuh dua tangan dan satu hati untuk berbuat baik sih. Jadi inilah yang kita Benar. bisa lakukan, kontribusi masyarakat yang bisa kita lakukan sekarang dari ranah terkecil komunitas Magic Ibinio di RK Dragonangia. Benar-benar.
Gitu. Dari kami mungkin ada tambahan lagi. Ini kita Terakhir sisa sih, tinggal 5 sampai 10 menit. oh iya, oh ini udah terakhir kok. Terakhir sih, yang paling utama sih dari jika ingin kontribusi, jangan takut sendiri ya Kak. Betul, betul. Benar, jangan takut sendiri. Jangan takut sendiri, jangan takut berpikir, wah bakal sendirian nih untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada dampaknya, yang gerakan-gerakan relawan tentang pendidikan. Jangan takut sendiri. Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang eh, ingin berkontribusi, tapi tidak ada wadahnya, tidak ada Betul, temannya. Nah, betul, betul. jika misalnya kita bisa mampu mengeksplorasi daerah-daerah kita, apa pendidikan apa yang dibutuhkan, pendidikan apa yang dapat kita tambahkan, dan kita merencanakan hal itu, pasti banyak orang-orang di sekitar kita yang akan ikut serta, begitu. Dan mau membantu sih, gitu. Dan Benar, benar. kita nggak pernah tahu sampai kita betul-betul memulai. Saya nggak tahu kalau kami dan teman-teman yang lain, ada Kak Sevi, ada Kak Tina, ada teman-teman pengajar yang lain tuh punya passion yang sama di bidang pendidikan. Kalau saya nggak inisiasi Mejiku di Bikin awalnya, Magico. gitu kan. Jadi ini tuh sebetulnya ladang atau area untuk sama-sama saling kenal bahwa masih banyak orang di luar sana yang punya visi dan misi yang sama dengan kita, dan harus kita mulai mau nggak mau supaya kita tahu orang-orang tersebut memang punya interest atau enggak, itu sih. Dan Benar, percaya benar. aja pasti along the way selama perjalanan itu pasti akan ada banyak orang-orang yang mau berbantu dan berkecimpung di bidang pendidikan, itu sih. Benar, Dan benar. kenapa kenapa kita tuh harus bergerak sekarang, karena yang tadi yang kemarin saya bilang di preambul, Indonesia itu tahun 2045 100 tahun usianya, dan di tahun 2045 itulah banyak banget lembaga-lembaga survei, banyak banget kampus-kampus di seluruh dunia menggadang-gadang Indonesia itu bakal jadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 5 atau nomor 6 di dunia. Kemudian kita punya bonus demografi, angkatan kerja yang produktif usia 25 sampai 60 tahun itu di tahun 2045. Dan nggak akan kita bisa mencapai ke sana, nggak akan kita menjadi aktor utama perekonomian dunia, nggak akan kita bisa mengutilisasi bonus demokrasi tadi, bonus demografi secara tepat kalau tidak kita mulai dari sistem pendidikan. Karena kita tahu sistem pendidikan itu krusial dan masih banyak yang harus dibenahin, inilah saatnya buat kita untuk sama-sama bergerak, sama-sama berkontribusi dari lingkungan sekitar. Dan kalau kami mau tahu, sekarang saya lagi sekolah di Inggris, dapat beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ini adalah salah satu mesin untuk kita mencapai tujuan kita di tahun 2045, untuk menjadi aktor utama perekonomian dunia, dan untuk mencapai bonus demografi yang berkualitas di tahun 2045 tersebut. Dan lagi-lagi, karena saya ada di lingkungan ini sekarang, jadi jadi honor dan responsibility untuk saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan sekitar dengan asupan support finansial yang saya dapatkan sekarang itu untuk bisa betul-betul membawa Indonesia tahun 2045. Emang saya nggak akan bisa merubah dari sama-sama Merauke, tapi at least saya dan teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan itu punya tools untuk bisa membuat kita sampai ke sana. Itu sih. Sekaligus saya juga Benar-benar. mau menyarankan kepada teman-teman yang punya privilege seperti saya gitu ya, nggak ada salahnya untuk memulai, dan Betul. kita punya privilege yang sama, sama-sama bergerak, dan ingat lagi tujuan tadi sih, tujuan kita untuk berbagi apa yang kita punya ke orang lain, dan sebagian dari apa yang kita punya itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Di bidang ini, di dalam case ini, kontribusi saya tetap akan di bidang pendidikan, insya Allah. Itu sih kalau dari saya. Dari kami mungkin ada penutup lain, tambahan. Udah? Buat Cukup? ibu-ibu, terima kasih udah nonton. Semoga obrolannya menginspirasi, walaupun tadi sempat kita ada technical problem sedikit di 5 menit 10 menit Benar. awal, tapi ini kami udah sharing bagus banget gitu ya. Cerita dari pendidikan di Indonesia secara umum, dari zaman sebelum penjajahan, kemudian dari masa penjajahan sampai um, pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan post kemerdekaan sampai saat ini gitu kan. Kemudian kami juga sharing tentang evaluasi sistem pendidikan seperti sistem PPDB, sistem zonasi, dan kita juga sharing banyak tentang peran masyarakat, apa yang harus kita lakukan, kontribusinya apa gitu kan, dan saran-saran juga untuk teman-teman yang nonton, kalau misalkan mau mulai untuk berkontribusi bidang pendidikan, nggak ada saran lain selain hanya satu, mulai dulu aja. Benar. Ya kami, sip. Sip. Ini sesi yang bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Tujuannya tidak lain hanya untuk menginspirasi orang lain supaya bisa sama-sama bergerak di bidang pendidikan, dan kita masih harus Benar. sama-sama bergerak untuk terus membantu negara kita mencapai tujuan yang memang betul-betul diinginkan. Dan yang poin penting lagi adalah pendidikan itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan. Itu ada di pasal 31 ayat
pasal 31 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945 ya kami. Jadi ini bukan hanya tentang pemerintah, ini bukan hanya tentang sekolah, bukan hanya tentang guru, tapi tentang kita semua. Benar banget. Terima kasih banyak kami, sesinya Sama-sama Kak bermanfaat. Emil. Habis ini kita bakal share ke IGTV supaya teman-teman yang nggak nonton atau lagi nggak sempet bisa sharing juga, bisa nonton dan bisa dapat ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton tadi dan sekarang masih stay. Kita ketemu lagi minggu depan di tema dan topik yang berbeda. Insya Allah akan kita umumkan nanti seperti biasa, H-1 atau H-2 sebelum dimulai sesi tersebut. Sukses buat kami. Apapun yang terjadi, tanggal 13 besok sekolah akan mulai masuk lagi. Sukses buat semua rangkaian administrasi, masa orientasi segala macam. Kalau misalkan ada info-info yang relevan untuk dunia pendidikan, bisa di-share di komunitas. Nanti akan kita akomodir supaya yang lain juga bisa tahu dan paham. Oke? Thank you kami. Thank you Kak Emil. Bye-bye. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.